Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita boleh lagi ada di tempat ini berkumpul, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Waktu-waktu yang Tuhan beri dalam hidup kita, kita mau pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kita mendapatkan lawatan Tuhan, untuk kita menerima jamahan Tuhan di dalam kehidupan kita, biar sukacita surga menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Saatku menyembahmu. Saya jemput sekalian untuk berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Makasih Tuhan. Saatku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saatku
bersama dengan kami ya Roh Kudus. Penuhi kami, penuhi tempat ini. Lawat kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, ketika kami meninggikan Engkau, Engkau ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini, menjamah kami, melawat setiap kehidupan kami, memulihkan setiap kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami rindu memuji Engkau, meninggikan Engkau, karena hanya Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagung-agungkan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ambil alih, biar kami boleh mendapatkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang Tuhan akan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita percaya ketika kita menyembah Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan menjamah, melawat setiap kehidupan kita. Mari kita mau buka hati buat Dia, biar Dia terus menjamah setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, menolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah
Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, ada hadirat Allah di tempat ini, ada sukacita surga yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Sejenak sekalian untuk berdiri. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersorak, kita mau berglori bagi Tuhan, karena Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
kekuatan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Puji, haleluya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, silakan saudara. Ada sukacita surga ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Dia Allah yang layak dimuliakan, Dia Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Dia akan menjamu setiap kehidupan kita. Dia akan berkarya di dalam kehidupan kita. Dia akan menuntun perjalanan hidup kita. Mari kita buka hati buat Dia. Kita buka hati buat Roh Kudus bekerja, menjamah, melawat setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Glory, haleluya, puji Tuhan. Glory, puji Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu meninggikan Engkau. Kami buka hati buat Roh Kudus-Mu berkarya di dalam kehidupan kami. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang.
Tuhan. Betapa kami sangat merindukan jamahan-Mu, lawatan-Mu ya Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memimpin kehidupan kami, Roh Kudus yang menuntun perjalanan hidup kami, supaya kami terus berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami dalam kami menghadapi setiap tantangan hidup. Kami percaya kalau Tuhan beserta kami akan menang bersama dengan Engkau, karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Inilah kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang akan kami dengar, firman Tuhan yang akan kami terima, boleh masuk di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu itu akan menuntun perjalanan hidup kami. Biar firman-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar firman-Mu membentuk kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Biar kuasa Tuhan menyertai pelayanan hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. 2 Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi, 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 10. Saya akan baca ayat 1, saudara ayat 2 dan seterusnya. Mari kita berdiri sekali lagi. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga, dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkata Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupku sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." Diamlah. Kata Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu dia mengambil kurbannya, dikulkannya ke atas air itu, maka terbadilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dan berjalan ke tanah yang kering.
Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang diam, dan jika tidak akan terjadi. Puji nama Tuhan. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Saudaraku, pada pagi ini saya ingin berbicara daripada iman dan kesetiaan. Pada waktu Nabi Elia akan terangkat ke surga, dia bersama-sama dengan muridnya yang bernama Elisa. Pada waktu mereka berada di seberang sungai Yordan, Elia berkata kepada Elisa, mintalah apa yang engkau mau. Elisa ini berkata, berikanlah kiranya 2 bagian dari rohmu. Barangkali Nabi Elia kaget, karena yang dia minta itu sulit, sukar. Nabi Elia berkata, yang engkau minta itu sulit sekali, sukar sekali untuk engkau dapatkan. Yang engkau minta sulit. Kenapa sulit? Karena ini bukan sesuatu yang dapat diwariskan. Ini bukan harta, ini bukan kekayaan yang dapat kuwariskan kepadamu. Ini hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Tergantung imanmu, tergantung doamu. Tapi Elisa adalah murid yang setia dan memiliki iman yang besar. Ya, dia punya iman. Apa yang dia minta itu akan terkabulkan. Saudaraku sekalian, sebelum Tuhan mengabulkan permintaan Elisa, Elisa mengalami sebuah proses yang panjang. Ya, ada proses yang harus dilalui sebelum terkabul permintaannya. Pada waktu itu Nabi Elia dan Elisa, muridnya, berada di Gilgal. Mereka berjalan bersama-sama. Terus Nabi Elia katakan kepada Elisa, Elisa, tinggallah engkau di sini, ya, tinggallah engkau di Gilgal. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi apa kata Elisa? Tidak, demi Tuhan, demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jangan paksa aku tidak akan meninggalkan engkau. Akhirnya mereka berjalan bersama-sama lagi ke Betel. Nah, sesampainya di Betel, lagi-lagi Nabi Elia katakan kepada Elisa, Elisa, tinggallah kamu di sini, ya, di Betel. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Aku akan pergi sendiri ke Yeriko. Kamu di sini aja. Tapi apa kata Elisa? Tidak, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan tetap bersama-sama dengan engkau. Elisa tetap setia. Elisa tetap mempertahankan niat hatinya untuk tidak meninggalkan tuannya Elia. Akhirnya mereka berjalan lagi bersama-sama, ya. Sampailah mereka ke Sungai Yordan. Nah, ketika mereka sampai di seberang Sungai Yordan, barulah Elia mengatakan kepada Elisa, mintalah, ya, apa yang kau mau. Saudaraku sekalian, Elisa punya iman. Elisa punya kesetiaan. Kesetiaan daripada Elisa benar-benar teruji, ya.
benar-benar teruji. Ya, ada proses yang datang ya di dalam kehidupan Elisa untuk menguji kesetiaannya dalam perjalanan bersama-sama dengan Nabi Elia. Hatinya, imannya, kesetiaannya diproses, saudaraku, ya. Saudaraku sekalian, satu waktu, ya, kesetiaan dari Petrus, murid Tuhan Yesus, diuji, ya. Dalam satu saat Petrus katakan, Tuhan, sekalipun mereka tergoncang imannya, aku tidak akan tergoncang imannya. Petrus katakan kepada Yesus, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangka Engkau. Tapi apa kata Yesus? Sebelum ayam berkokok, Engkau sudah menyangka aku 3 kali. Kesetiaan Petrus benar-benar diuji, ya. Imannya benar-benar diuji, diproses. Nah, Elisa sebelum dia dapatkan apa yang dia inginkan, dia mengalami proses dalam kesetiaannya. Coba kalau waktu Nabi Elisa suruh tunggu di Gilgal, terus dia tunggu di sana, pasti dia tidak akan mendapatkan apa yang dia mau. Kalau Nabi Elisa suruh tunggu dia di Betel, ya sudah beberapa kali Nabi Elia suruh tunggu. Kalau dia diam di sana, dia nggak akan dapatkan apa yang dia mau. Tetapi karena dia benar-benar mau tetap setia, tidak akan meninggalkan tuannya. Ya, saudara, berita tentang kenaikan Elia ke surga ini sebetulnya sudah diketahui, ya, bukan cuma Elisa muridnya, tapi murid-murid Elia yang lain juga tahu, ya, tahu. Ada kelompok-kelompok murid-murid daripada Elia, Nabi Elia, mereka juga tahu, ya, kalau Elia akan naik ke surga. Tetapi hanya satu orang yang murid Elia, yaitu Elisa, yang mau tetap bersama dengan Nabi Elia sampai dia terangkat. Dikatakan tadi ada 50 orang rombongan Nabi yang hanya memandang dari jauh. Mereka melihat dari jauh di tepi sungai Yordan apa yang akan terjadi dengan Nabi Elia. 50 orang rombongan Nabi ini tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Hanya menonton dari jauh, hanya melihat dari jauh, ya. Mereka tidak bersama-sama dengan guru mereka, yaitu Elia, saat Elia terangkat. Dan yang bersama-sama dengan Elia saat dia terangkat mendapatkan sesuatu yang luar biasa, ya, mendapatkan sesuatu yang besar. Pada waktu Elia terangkat ke surga, apa yang menjadi permintaan daripada Elisa benar-benar terjadi, ya. Sekalipun itu sulit secara manusia, permintaannya terlalu berat, tetapi karena dia punya kesetiaan dan iman yang besar kepada Tuhan, dia bisa mendapatkan apa yang dia minta, ya. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Adakah
yang kita minta kepada Tuhan terlalu sulit secara manusia, saudara? Adakah yang kita minta kepada Tuhan bagi manusia terlalu sukar? Saudara, bagi Tuhan saya katakan tidak ada yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal kita mau setia dan punya iman yang besar kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan pasti Tuhan akan kabulkan. Amin, saudara. Tuhan pasti akan kabulkan. Asalkan kita mau setia kepada Tuhan, setia melakukan perintahnya, setia pada firman-Nya, setia pada kehendak-Nya. Kita punya iman, ya. Lakukan segala sesuatu dengan iman, ya. Kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa iman, kita akan jenuh dan pada akhirnya kita akan mundur, saudara. Karena kita lakukan dengan tanpa iman, ya. Sebab kitab Ibrani juga katakan, ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi sesuatu yang kita buat, sesuatu yang kita kerjakan, lakukan dengan iman. Kita mau datang beribadah, lakukan dengan iman. Kita mau berdoa, lakukan dengan iman. Kita mau berkorban, lakukan dengan iman. Ya, lakukan dengan iman. Kalau kita berkorban tapi hanya rutinitas, tanpa iman di sana, maka pada satu titik tertentu kita akan jenuh dan kita akan mundur, saudara. Ya. Tetapi kalau segala sesuatu kita lakukan dengan iman, kita berbuat dengan iman, ya, kita berbuat baik dengan iman kepada Tuhan, itu tidak akan sulit bagi kita untuk melakukannya, karena kita melakukannya dengan iman kepada Tuhan. Kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan iman, saya percaya Tuhan pasti mengabulkannya. Elisa sudah membuktikannya bahwa apa yang dia minta dengan iman sekalipun sukar, tetapi Tuhan mengabulkannya. Dia mendapatkan apa yang dia minta, yaitu 2 bagian dari roh Nabi Elia. Dia dapatkan itu. Saudaraku sekalian, 2 bagian roh dari Nabi Elia, ya, yang dimiliki oleh Elisa adalah sebuah kekayaan yang tak ternilai, sebuah kekayaan yang tak terhingga. Itu yang dimiliki, itu yang diminta oleh Elisa dengan kekuatan roh. Dia bisa menyehatkan air yang ada di kota Yeriko. Tadinya air yang mengalir di kota Yeriko sering keguguran baik, tetapi Elisa yang penuh dengan roh, dia datang ke sumber mata air, dia taburkan garam di sana, dan akhirnya air itu menjadi sehat. Tidak ada lagi keguguran bayi-bayi yang ada di kota Yeriko, ya, karena kuasa, ya, dengan 2 bagian roh yang dia minta. Dia memiliki kuasa, ya, dia memiliki kuasa yang dapat melakukan segala sesuatu yang luar biasa, saudara. Nah, pada waktu Yesus sebelum terangkat ke sorga, Yesus pesan kepada murid-muridnya, tunggulah di Yerusalem. Aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengirim Roh Kudus kepada kamu. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul, ya, pasal pertama, segenap orang percaya yang berkumpul saat itu di Yerusalem, mereka sehati berdoa bersama-sama, menantikan, menunggu
Kudus, ya. Mereka benar-benar setia. Dan mereka yang setia, mereka yang bertekun sampai hari Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, janji Allah terjadi dalam kehidupan mereka. Pada hari itu Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah murid-muridnya dan setiap orang yang percaya. Mereka yang setia, hanya mereka yang setia berdoa bersama-sama di atas kamar loteng Yerusalem, di mana murid-murid Tuhan Yesus ada berkumpul, dipenuhi oleh Roh Kudus, ditandai dengan lidah-lidah api yang ada di atas kepala mereka, dan mereka mulai berbahasa roh. Saudara, mereka berbahasa dengan bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Nah, di Yerusalem pada waktu itu diam bangsa-bangsa, ya, dari segala penjuru. Di sana ada orang dari Roma, ada orang Arab, ada orang Kreta, dan mereka bingung, ya. Orang Roma bingung, orang Kreta bingung, kok ini orang-orang Galilea, murid-murid Tuhan Yesus bisa berbahasa-bahasa seperti bahasa kita. Kok mereka bisa ngerti bahasa kita? Mereka kan nggak pernah belajar bahasa kita. Kok kenapa mereka tahu bahasa kita? Mereka menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tentang keajaiban Tuhan. Mereka berbahasa-bahasa kita. Saudaraku, inilah karya Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan Yesus dan segenap orang percaya, mereka mendapatkan karunia Roh Kudus. Mereka berbahasa-bahasa seperti yang Roh Kudus berikan kepada mereka. Mereka menceritakan tentang kebesaran Allah, sehingga semua orang yang diam di Yerusalem, yang mendengarkan mereka mengerti apa yang mereka sampaikan, ya, tentang kebesaran Allah yang sudah mereka lihat, yang sudah mereka alami, yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka sebagai orang yang percaya, sebagai murid-murid Yesus. Saudaraku, dengan kekuatan Roh Kudus, murid-murid Yesus bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dengan kekuatan Roh Kudus, mereka bisa mengerjakan banyak hal, ya. Zakaria 4 ayat 6, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kuat, tapi oleh Rohku, ya, oleh Roh Kudus. Saudaraku sekalian, kekuatan manusia sangat terbatas. Manusia sering lemah, dan disitulah peranan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan kepada manusia, khususnya orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus datang untuk memberikan kekuatan, untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Saudaraku sekalian, manusia tetap masih ada kekurangannya, masih ada kelemahannya, masih ada keterbatasannya. Itu sebabnya kita perlu Roh Kudus untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Sebab itu, mari kita buka hati kita terima Roh Kudus, kita minta biar Allah Roh Kudus memenuhi hati kita, karena hanya Dialah yang sanggup menolong kita.
dikatakan Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebab itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita minta biar ada Roh Kudus saja yang menuntun dan memimpin hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Renungan firman saya diwakilkan di sini. Mari kita mau nyanyikan sama-sama satu pujian. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Nyanyikan sama-sama satu pujian. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, untuk kita terus beriman kepada Tuhan, untuk kita tetap setia kepada Tuhan, sampai kita mendapatkan janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang Dia akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan. Kita minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, menuntun hidup kita. Biar Roh Kudus yang memegang tangan kita, supaya kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdiri semua. boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan. Ajar kami untuk tetap sabar dan setia menanti janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu, Tuhan, memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu yang akan menolong
kami, di tengah-tengah kami menjalani kehidupan kami di dunia ini Tuhan. Roh Kudus pimpin terus jalan kami, supaya kami tetap berjalan di jalan yang benar Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami boleh melakukan firman itu dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar pengurapan kuasa Tuhan menyertai terus pelayanan hamba-Mu, biar banyak jiwa boleh dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.